Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihah. Ayah bunda serta anak-anak SD, IT, dan SMP IT Cendekia Qurani. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir. Masya Allah kita belajar di pesantren Ramadan Cendekia Qurani dengan tema Beauty Ramadan, Train for Spirit Sensitivity. Indahnya Ramadan untuk melatih kepekaan jiwa. Masya Allah ya bunda, pada minggu pertama di pesantren Ramadan anak-anak belajar tentang bagaimana penguatan fitrah. Dan di situ anak-anak sudah tahu ya insya Allah ternyata hakikatnya pencipta kita tuh insya Allah anak-anak sudah mengetahui dialah Rob. Dan juga bagaimana anak-anak dilahirkan ke dunia, insya Allah anak-anak sudah tahu untuk apa dia hidup, tujuannya untuk apa dan akan kemana. Dan di minggu yang kedua, anak-anak semuanya belajar tentang penguatan tauhid. Di antaranya adalah yang pertama tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhid uluhiyah. Dan di minggu yang ketiga, anak-anak belajar tentang adab kepada Allah, kepada orang tua, kepada guru, dan kepada sesama. Insya Allah di minggu keempat kita kali ini kita belajar tentang spiritnya Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim kita akan belajar bagaimana di usia kecil sudah mencari hakikat Tuhannya ya. Anak-anak semuanya mudah-mudahan di minggu keempat ini kita belajar bersama Ustazah melalui video ya, dan insya Allah ayah bunda juga bisa menguatkan di rumah bersama putra-putrinya. Kita mulai ya kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim terlahir di kota Babilonia ya, yang ayahnya itu bernama ayah Azar. Dan masya Allah di zaman Nabi Ibrahim lahir itu ada seorang raja yang bernama Namrud, yang masya Allah saat itu beliau itu dikenal dengan raja yang zalim karena saking mengharapkan dengan kekuasaannya itu tidak ada satupun nanti yang bisa menyainginya. Maka Raja Namrud mempunyai kebijakan bahwasanya dia takut kerajaannya akan hancur, maka dia membuat kebijakan-kebijakan yang meresahkan masyarakat. Di antaranya tidak ingin siapapun bisa meneruskan kekuasaannya, maka anak laki-laki harus dibunuh. Maka terjadi keresahan di orang tua. Nah inilah pentingnya kita ayah bunda dengan melihat saat ini, kondisi saat ini para orang tua harus resah dengan apa? Dengan kondisi yang ada di sekitar kita. Kalau orang tua saat ini tidak resah dengan kondisi yang ada di sekitar, maka kita tidak ada gerakan, kita tidak ada langkah. Contohnya Azar, dia ingin menyelamatkan bagaimana bayi yang terlahir itu dengan selamat. Maka saking sayangnya Azar, maka menjadikan Ibrahim itu tidak diketahui oleh para tentaranya Namrud. Dan Ibrahim kecil saat itu tumbuh dengan masya Allah luar biasa. Yang ayahnya sendiri bertanya kepada Ibrahim, Ibrahim, ayah dan bunda itu tidak mendampingi kamu selamanya, siapa yang mendampingi kamu? Ibrahim saat itu menjawab, yang mendampingi saya adalah Zat yang maha menjaga, Zat yang maha merawat. Itu muncul penasaran seorang ayah. Dan saat kamu sakit, siapa yang menyembuhkan kamu? Kata Ibrahim kecil, Zat yang maha menyembuhkan. Wallahu a'lam, apakah saat itu sudah mengenal Allah? Nah kita ingin mencoba ya, kita teruskan kisahnya. Nah saat Ibrahim sudah semakin besar, lalu muncullah pertanyaan-pertanyaan Ibrahim yang ini penting bagi orang tua. Terkadang anak-anak kita banyak pertanyaan yang kita sulit menjawabnya. Saat itu Ibrahim bertanya kepada seorang ayahnya, wahai ayah, kenapa ayah menyembah patung? Sedangkan patung-patung ini dibuat sendiri oleh ayah gitu. Dan dari bahan apakah patung-patung tersebut ayah? Kata ayah Azar menjawab, patung-patung ini terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari batu. Oh dari kayu, padahal kayu itu bisa hangus ayah. Kenapa? Yang namanya Tuhan itu kan harusnya yang mengurus, yang menyembuhkan, yang menjaga kita. Kalau Tuhannya bisa dihanguskan dengan api, dia tidak berkuasa. Ayahnya semakin berpikir, dan Ibrahim selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada ayahnya yang ayahnya sendiri tidak bisa menjawab. Penting bagi orang tua saat anak-anak kita saat ini banyak sekali bertanya kepada kita, jangan dijadikan pertanyaan yang menggantung dalam diri anak. Kalau anak sekarang bertanya hakikatnya siapa itu Allah, maka bagi orang tua
harus banyak belajar supaya anak tidak mendapatkan ilmunya dari selain ayah bundanya. Maka penting ini bagi ayah bunda untuk belajar mengenal Allah, mengenal zat yang yang menjadikan mengurus semuanya, yaitu Rabb Allah, ya. Nah, berjalannya waktu, maka Ibrahim saat itu ada keresahan. Kenapa ya patung-patung saat ini disembah, padahal patung itu hakikatnya tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, ya, apalagi sampai mengabulkan doa-doanya. Maka Ibrahim saat itu berkomitmen, gimana dengan kondisi masyarakat yang terjadi saat itu, dia menjadi agen perubahan. Nah, ini penting itu untuk anak-anak cendekia Qurani. Bagaimana dengan moto sekolah kita, Inspiring Islamic School, maka anak-anak kita harus menginspirasi dirinya, harus menginspirasi lingkungannya. Anak-anak cendekia Quran harus resah dengan kondisi di lingkungan sekitar. Manakala ada sesuatu yang jauh dari nilai-nilai agama, maka kita harus punya keresahan untuk bisa menjadi agent of the change, agen perubahan, ya. Dan saat itu Ibrahim berpikir, bagaimana kami atau saya harus mengetahui siapa hakikatnya pencipta alam semesta ini. Karena hakikatnya kayu, manusia ada, itu pasti ada yang menciptakan. Maka penting ini mengajarkan tauhid rububiyah di anak-anak usia 0 sampai 7 tahun. Ayah bunda di rumah saat putra-putrinya terdamping dengan ayah bunda, hakikatnya yang menjadikan penguatan tauhid rububiyah adalah ayah bundanya. Kenalkan Allah sebagai Rabb, Tuhan yang mengurus, dengan melihat alam sekitar. Saat itu Ibrahim mencari Tuhannya dan dia melihat bulan, bintang. Oh, mungkin ini Tuhan saya. Tapi saat bulan, bintang itu tidak ada karena berganti menjadi siang hari, muncullah adanya matahari. Oh, mungkin ini yang lebih besar Tuhan saya. Nah, ternyata penanaman tauhid rububiyah itu dengan melihat alam sekitar kita. Ya, diantaranya contoh Ibrahim saat itu mencari hakikat Tuhannya adalah dengan melihat alam sekitar. Dan saat itu Ibrahim mempunyai kesimpulan dengan ilham dari Allah bahwasanya Tuhan saya adalah yang menciptakan bintang, bulan, matahari. Penting ini ayah bunda dan juga nanti para asatidz, bagaimana penguatan tauhid rububiyah itu lebih dekat dengan anak. Ya, coba teman-teman atau ayah bunda di rumah kita meyakini bahwa Allah itu adalah Rabb yang mengurus, yang kita tanpa sadari mata kita berkedip berapa detik sekali, ya. Tapi karena kita tidak menyadari bahwa Allah itu yang mengurus mata kita, maka jarang kita memperhatikan mata kita. Yuk teman-teman, silakan ayah bunda, teman-teman matanya terbuka. Kita bertahan berapa detik ya? Nah, bertahan berapa detik. Dan kebayang kalau seandainya kita tidak berkedip, mata kita apa yang kita rasakan? Silakan ya ayah bunda, kita matanya terbuka dan berapa detik kita bisa kuat. Yuk kita hitung dari 1 sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, saya 14 detik ya. Apakah ini terlalu cepat atau terlalu lambat? Nah, mungkin ayah bunda masih bisa masih bisa terbuka. 17 coba ayah bunda, 18 ada yang sudah nggak kuat ya, 19, 20. Nah, kira-kira ayah bunda bagaimana kalau mata kita terus terbuka tidak berkedip? Yang kita rasakan adalah perih ya ayah bunda. Tapi Allah zat yang maha mengatur. Kita tidak merasakan pedih atau perih karena apa? Allah selalu kedipkan ya. Ini tanda-tanda tauhid rububiyah. Maka dengan kedipan mata kita, dengan detakan jantung kita, dengan tumbuhnya rambut kita, itu adalah bukti bahwa Allah dekat sekali dengan kita. Kita diurus oleh Allah ya. Atau mungkin di antara ayah bunda di sekitarnya ada tanaman-tanaman ya, ada tanaman cabai, tomat, bawang. Coba masya Allah kita melihat Allah mengurus tanaman yang awalnya cabai itu hijau,
lalu di hari berikutnya sempurna menjadi merah. Ya, kapan Allah mengganti warna itu? Wallahu a'lam. Tapi kita manusia merasakan betapa nikmatnya kalau kita makan sambal. Nah, saat kita makan sambal, sampaikan kepada anak-anak kita, putra-putri kita ya Bunda, bahwasanya ini cabai ini ciptaan Allah, Allah yang menjadikan dia cabai ini menjadi pedas. Kita nikmat makan, itu penguatan tauhid rububiyah itu dekat sekali dengan sekitar kita, ya. Maka dengan belajarnya kisah dari Ibrahim, menjadikan alam sekitar itu penguatan terhadap hakikat Tuhan yang mengurus alam semesta ini. Dan terus Ibrahim menjadi pemuda yang dewasa dan saat itu berpikir bahwasanya dengan adanya masyarakat yang selalu menyembah berhala, patung-patung, ada keresahan, lalu Ibrahim berniat akan menghancurkan berhala. Ini keren sekali, pemuda-pemuda zaman sekarang harus terinspirasi dari kisahnya Ibrahim, ya. Pemuda yang kuat, pemuda yang resah dengan kondisi-kondisi yang saat ini sangat jauh dari norma-norma agama, ya. Maka Ibrahim saat itu bertindak, dia menghancurkan patung-patung itu dan tentunya dia sudah siap dengan risikonya. Nah, ini harus kita ajarkan ini anak-anak SMP Cendekia Qurani, belajar belajar untuk menegakkan kebenaran walaupun rasanya pahit. Dan saat itu Ibrahim punya konsekuensi, harus dibakar karena menghancurkan semua patung-patung. Tapi yakinlah ayah bunda dan juga anak-anak Cendekia Qurani bahwasanya saat kita menegakkan agama Allah, pertolongan Allah akan datang. Saat masyarakat Babilonia akan membakar Ibrahim, maka Allah memberikan perintah kepada api untuk dijadikan tidak panas, ya, untuk memberikan kesejukan kepada Ibrahim. Apinya memberikan jalan kepada Ibrahim untuk bisa menyelamatkan diri dari api yang sangat bergejolak. Teman-teman ada yang di rumahnya punya kulkas? Masya Allah, ya. Kulkas itu bisa berfungsi dengan dialiri listrik, ya. Tapi kenapa hasilnya di dalamnya itu dingin? Karena ada pelapis pendinginnya. Itulah hebatnya Allah yang menjadikan api yang kita rasakan panas dengan kehendaknya Allah menjadikan api itu justru malah memberikan kesejukan. Dan saat itu banyak di antara kaum Babilonia atau orang Babilonia ada yang meyakini dengan Tuhannya Ibrahim dan tidak sedikit juga atau tidak banyak juga yang tetap mengkafiri. Dan Masya Allah saat itulah Ibrahim sudah mempunyai semangat, ya, bahwasanya zat yang mempunyai alam semesta ini akan melindunginya. Dan saat itu Nabi Ibrahim sudah mulai menyampaikan dakwahnya dan Masya Allah Nabi Ibrahim pun menikah dengan Siti Sarah dan beliau tinggal di Palestina ya saat itu, ya, berdekatan dengan Babilonia, dan penantian yang panjang untuk mempunyai keturunan. Dan sampai pada akhirnya Nabi Ibrahim bersama Siti Sarah belum dikaruniai dengan putra, maka Sayyidah Sarah memberikan pilihan kepada Nabi Ibrahim untuk dipersiapkan dengan Sayyidah Hajar. Nah, ini luar biasa. Sayyidah Hajar adalah perempuan yang mempunyai tauhid yang sangat kuat. Nah, disambungkan dengan Nabi Ibrahim yang sudah didasari dengan tauhid yang kuat. Maka penting ini dalam sebuah rumah tangga, dasar utama rumah tangga adalah tauhid. Kita coba lihat ya ayah bunda, kita coba perhatikan di dalam kisahnya Ibrahim, bahwasanya saat Siti Sarah memberikan hadiah terbaik dengan Sayyidah Hajar, maka Sayyidah Hajar pun oleh Allah dititipkan dengan putra. Dan terbayang ayah bunda dan juga anak-anak Cendekia Qurani, penantian yang sangat panjang. Nabi Ibrahim ingin mempunyai seorang anak, dan saat Allah menitipkan putra dalam rahim Sayyidah Hajar dan terlahir, gitu ya. Saat itu Nabi Ibrahim pun dipanggil oleh Allah untuk berdakwah ke Palestina, untuk kembali ke Palestina. Dan Masya Allah ini terlatih sekali mental keluarga dan ketauhidan keluarga saat Sayyidah Hajar
merasakan perlu pendampingan seorang suami atau ayah saat kelahiran. Wahai Ibrahim, kemanakah engkau akan pergi? Apakah engkau tega meninggalkan kami di padang gersang seperti ini di Makkah? Lalu Nabi Ibrahim tetap berjalan. Sayyidah Hajar, wahai Ibrahim, apakah engkau akan pergi meninggalkan kami? Sudah mulai itu emosinya ibu-ibu ya, para istri. Lalu Nabi Ibrahim tetap berjalan. Dan pertanyaan yang ketiga, wahai Ibrahim, apakah ini adalah perintah dari Allah? Lalu Nabi Ibrahim menolehkan wajahnya dan menganggukkan. Nah, inilah kehebatan pondasi keluarga yang dibentengi dengan tauhid. Saat seorang suami, saat seorang ayah pergi berjuang untuk menegakkan kalimat Allah, untuk memuliakan kalimat Allah, insya Allah Allah pun akan jaga keluarganya. Maka Sayyidah Hajar sudah tidak menangis lagi karena beliau mempunyai keyakinan bahwa saat ayah atau suami itu pergi memuliakan agama Allah, saya yakin keluarga kita akan dijaga oleh Allah. Maka saat itu, saat Ibrahim sudah pergi jauh, Ismail menangis dan sudah tidak ada makanan. Nah, ini yang akan diuji oleh Allah untuk keluarga-keluarga kita semuanya ya. Dalam kondisi saat ini mungkin kita tidak punya makanan dan sebagainya, maka Sayyidah Hajar berikhtiar ya. Sayyidah Hajar yakin bahwa Allah yang akan mengurus, Allah yang akan menjaga, Allah yang akan mendatangkan rezekinya. Tapi tidak diam saja. Saat Ismail menangis, Sayyidah Khadijah lari-lari kecil antara bukit Sofa dan Marwah. Nah, ini kisah yang sangat menginspirasi buat para keluarga cendekia Qurani. Sofa Marwah dan tidak mendapatkan air. Justru saat kita ingin adanya makanan dan berjuang untuk mencari kemana gitu ya, tapi Allah memberikan rezekinya adalah di bawah telapak kaki Ismail. Ini penting bagi ayah-ayah yang saat ini sedang berikhtiar ya, dari Arjasari ke Bandung ya, Bandung ke Arjasari. Hakikatnya kita adalah sedang beramal soleh. Tentu kita akan mendapatkan rezekinya di mana? Bisa jadi di dekat anak-anak kita, di dekat keluarga kita. Maka yakinkan apa yang kita lakukan saat ini adalah bentuk amal soleh. Bentuk amal soleh. Kalau kita hitung mencari uang atau rezeki adalah dengan kita kerja, maka kita bisa belajar dari Sayyidah Hajar. Beliau ikhtiarnya di mana, Allah kasih rezekinya di mana ya. Penting bagi kita untuk orang tua selalu berikhtiar, beramal soleh untuk memberikan yang terbaik buat putra-putrinya. Dan tumbuhlah Ismail menjadi anak laki-laki yang hebat, walaupun tidak didampingi oleh ayahnya saat itu, tapi Sayyidah Hajar memberikan penguatan bahwa ayah kamu adalah ayah yang terbaik yang sedang berjuang di jalan Allah. Penting ini karena apa? Kita lihat saat Ibrahim bertemu dengan Ismail yang mungkin kurang lebih usianya 9 atau 10 tahun, saat itu betapa kangennya ayahnya ya, betapa kangennya ayahnya. Dan saat itu baru beberapa hari bertemu dengan Ismail, Allah sudah memberikan mimpi kepada Ibrahim untuk membeli Ismail. Dan luar biasa, ayah bunda tidak lama bertemu dengan ayahnya ya, tapi saat ayahnya bilang, wahai Ismail, ayah bermimpi bahwasanya Allah memerintahkan saya untuk menyembelih engkau. Kebayang ayah bunda, anak yang jarang bertemu dengan ayahnya. Tapi Ismail menjawab, ayah, kalau ini perintah dari Allah maka laksanakan. Ini berarti peran ibunya Sayyidah Hajar yang Masya Allah menanamkan tauhid, menanamkan kecintaan kepada ayah orang tuanya ya. Ini penting bagi kita dengan tema Ramadan tahun ini. Kepekaan kepada Allah, kepekaan kepada orang tua. Karena Nabi Ibrahim mempunyai fondasi tauhid yang bagus, mengalirkan kepada Sayyidah Hajar, sehingga istrinya mempunyai tauhid yang kuat. Saat ayah bundanya mempunyai tauhid yang kuat, maka tentunya mengalirkan energi yang positif kepada putranya Ismail gitu. Dan saat pelaksanaan penyembelihan, Ismail, ayah cepat, kalau ini perintah dari Allah, sembelih saya. Lalu dengan keikhlasan ayah dan anaknya, Allah ganti. Allah hakikatnya melihat apa yang kita lakukan ya. Di dalam prosesnya itulah yang akan dinilai oleh Allah. Kalau hasil insya Allah sudah Allah siapkan ya. Tapi yang dilihat oleh Allah, yang dinilai ibadahnya adalah prosesnya.
keikhlasan ayah untuk menyembelih anak satu-satunya gitu ya, keikhlasan seorang anak yang sudah lama tidak bertemu dengan ayahnya untuk disembelih. Ini penting buat kita para orang tua gitu ya, menanamkan tauhid dan melaksanakan perintah Allah itu dengan ikhlas, bukan karena keterpaksaan ya. Dan masya Allah saat itulah Ismail semakin tertanam menjadi pemuda yang kuat dan luar biasanya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 197, silakan ayah bunda dan anak-anak bisa membuka ya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 127. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Luar biasa. Luar biasa ini spirit dari Al-Baqarah ayat 127, bahwasanya saat wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida, saat Nabi Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah. Nah ini ayah bunda, saat itu Ka'bah pertama dibangun oleh Nabi Adam, dan saat Nabi Nuh itu Ka'bah sudah terkena banjir umatnya Nabi Nuh, terkena banjir azabnya umatnya Nabi Nuh yang tidak beriman kepada Allah. Dan saat di Nabi Ibrahim maka pondasinya ditinggikan, dan Nabi Ibrahim mengajak anaknya untuk bersama-sama meninggikan pondasi Ka'bah. Jadi penting ini ayah bunda melibatkan anak di dalam proses kebaikan, melibatkan anak untuk berproses dalam mimpi besar. Dan penting ayah bunda saat kita menancapkan pondasi, meninggikan pondasi atau beramal soleh, maka kita berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kami. Ya, saat ayah ibunya berinfak mengajak anak, ayo sambil berdoa, ya Allah terimalah amal ibadah kami gitu ya. Dan penting bagi ayah bunda dengan spiritnya Ibrahim, yaitu surat Al-Baqarah ayat 127, ini kita mempunyai komitmen ya untuk keluarga Cendekia Qurani, kita masuk surga bersama keluarga ya, masuk surga bersama keluarga, belajar dari keluarganya Nabi Ibrahim. Di Al-Baqarah ayat 127 kita singkat menjadi ihsan ya, IHSAN, ihsan. Ihsan adalah I-nya adalah impian besar. Keluarga Cendekia Qurani adalah keluarga yang mempunyai impian besar. Coba bangun dalam setiap keluarga, mimpi besar keluarga kita tuh apa? Ya, misal dalam keluarga kita ini, keluarga kecil, ada ayah, ada bunda, ada anak satu atau dua, kita kumpul bareng, kita ingin masuk surga bersama-sama. Ya, melalui apa dulu nih? Masuk surga harus punya pintunya, punya jalannya. Yuk bikin komitmen dari sekarang, mumpung Ramadan ya, 10 hari terakhir. Mudah-mudahan Allah sedang ijabah doa-doa kita ya. Bikin impian besar dalam setiap keluarga. Misal nih, kami pribadi nih, saya ingin masuk surga melalui jalur pendidikan, ingin membangun sekolah. Ayah bunda tertuliskan di dalam mimpi besar saya tahun 2007. Saya dan keluarga ingin membangun jalan menuju surga bersama-sama dengan dakwah di pendidikan. Kami ingin punya lembaga pendidikan. Masya Allah, itu dari 2007 tulisan masih ada, dan Allah ijabah tahun 2021. Prosesnya panjang, tulis aja ayah bunda. Siapa tahu ayah bunda saat ini sedang menulis dan Allah ijabah, siapa tahu prosesnya lebih cepat ya. Tulis ayah bunda impian besar dalam keluarga ya. Kita ingin masuk surga bersama-sama melalui jalur apa? Kalau Ibrahim dan Ismail bagaimana meninggikan pondasi Ka'bah saat ini, itu adalah mimpi besar. Sehingga ayah bunda Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sudah meninggal ribuan tahun yang lalu. Ya, hampir 4.000 tahun yang lalu. Tapi setiap jamaah umroh dan jamaah haji yang hadir ke Mekah pasti akan mengenang Ibrahim dan Ismail lah, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang meninggikan pondasi Ka'bah ini. Maka yuk teman-teman, ayah bunda, jadikan Cendekia Qurani ini menjadi wasilah ya,
siapa orang yang hadir ke sini akan ingat, ya, akan ingat. Maka ayah bunda sama, silahkan bangun maghrib, bangun rumah Quran, ya. Atau tidak mesti harus dengan lembaga, bisa membuat sistem, bisa menjadi orang tua asuh untuk anak yatim piatu di sekolah cendekia Qurani, ya, sehingga saat anak-anak yang kita bantu biayanya nanti suatu saat akan terkenang bahwa kami sekolah dan menjadi orang yang berilmu saat ini adalah dari Allah melalui perantara ayah atau bunda siapa. Nanti saat anak kita yang kita biayai menjadi orang besar, mempunyai lembaga, akan terus mengalirkan pahalanya buat kita, gitu ya. Satu, mimpi besar. I, ya, impian besar. H-nya adalah harus kerja keras. Kalau kita keluarga cendekia Qurani punya mimpi besar, maka syaratnya satu, harus kerja keras, ya. H-nya harus kerja keras. Maka Ibrahim tadi, Ismail disuruh mengambil batu batanya untuk meninggikan, mengambil batu untuk meninggikan. Maka bukan berarti ketika kita sayang kepada anak-anak kita tidak diajak untuk membantu ayah ibundanya. Justru pelajaran berharga bagi kita. Metode takdim sudah di usia 0 sampai 7 tahun, ya. Maka metode taklim ini anak-anak usia kelas 1 sampai SMP ini metode taklim. Ajak anak untuk perih itu melalui proses pendidikan, melalui proses belajar tanggung jawab, disiplin, ya. Maka saat kita mempunyai mimpi besar harus kerja keras. Anak-anak kita nggak apa-apa belajar untuk mencuci piring, mencuci baju. Nah, ayah bunda kita ada di ada di cendekia karakter itu pengawalan kepada anak-anak itu untuk melalui belajar supaya mereka ditanamkan tanggung jawab, mandiri, gitu ya, disiplin, sehingga nanti ketika anak-anak cendekia Qurani sudah usia dewasa, ya, dia ilmunya ilmu dan pengalaman mandirinya itu sudah tertanam, ya. I-nya impian besar, H-nya adalah harus kerja keras, S kan ihsan, ya. S-nya adalah selalu bersama. Kita ingin menjadi besar, nggak bisa kita sendiri, perlu adanya kerjasama, perlu adanya ta'awun, perlu adanya tim, ya. Masya Allah, keberadaan cendekia Qurani di sini adalah Allah ridhoi, Allah berikan pertolongan melalui hamba-hamba Allah pilihan. Kalau kita menjadi orang sukses dengan tunggal, maka bisa jadi akan terjadi, tapi tidak menjadi amal soleh untuk semuanya. Tapi adanya cendekia Qurani, Masya Allah, dipertemukan dengan Bapak Dr. Haji Duhana dan keluarga, dipertemukan dengan asatid, dipertemukan dengan orang tua yang luar biasa, dipertemukan dengan anak-anak. Inilah selalu bersama. Kita nanti akan maju tidak bisa sendiri, tapi selalu bersama, ya. Impian besar, harus kerja keras, selalu bersama. A-nya adalah ajak keluarga. Saat kita punya mimpi besar, maka suami kita harus tahu, ya, istri kita harus tahu, anak-anak kita harus tahu, ayah ibu kita harus tahu, nenek harus tahu, supaya apa, doa terus mengalir untuk kita saat kita punya mimpi besar. N-nya adalah niat yang ikhlas karena Allah, niat yang lurus karena Allah, ya, niat yang ikhlas karena Allah. Membangun ini niat karena Allah. Ini kita kita menjadikan tenaga, pikiran, harta kita yang Allah titipkan kepada kita, kita kembalikan lagi untuk memuliakan Allah. Maka belajar dari spiritnya Nabi Ibrahim yang pertama, ya, menjadi orang tua yang peka terhadap lingkungan sekitar. Yang keduanya, tanamkan tauhid. Karena apa? Dari Nabi Ibrahim terlahir dari Sayyidah Hajar, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, terlahir dari Sayyidah Sarah, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak melahirkan keturunan Yakub. Maka di Al-Baqarah ayat 133, saat Nabi Yakub berada dalam ujung kematiannya, maka Nabi Yakub teringat akan nasihat dari ayahnya, yaitu Nabi Ishak. Nabi Ishak saat wafat teringat nasihatnya dari ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim. Apa yang menjadi wasiat Ibrahim kepada Nabi Ishak alaihissalam, kepada Nabi Yakub alaihissalam? Di dalam Al-Baqarah ayat 133, ma ta'buduna min ba'di. Saya ulang nih ayah-ayah, wasiat kita kepada anak-anak kita adalah ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan atau sedang kalian ibadahi setelah ayah nggak ada? Penting ini penanaman tauhid,
maka saat kita hidup, saat kita mau mengakhiri hidup kita, wasiat kita kepada anak-anak kita adalah mata'buduna min ba'di. Maka kuncinya bagi orang tua adalah penanaman tauhid. Mudah-mudahan kami Cendekia Qurani bisa menjadi bagian dari ayah bunda di dalam mengawal putra-putrinya untuk menguatkan fitrah anak, untuk menguatkan tauhidnya, sehingga anak-anak kita tumbuh dengan baik. Anak-anak kita kelak akan menjadi cendekiawan yang Qurani, yang berakhlakul karimah, dan tentunya peduli kepada lingkungan sekitar. Silakan ayah bunda selamat menikmati minggu keempat bersama keluarga di rumah, dan kami mengharapkan adanya kisah yang berkembang dari ayah bunda untuk melengkapi Sakofa Islamiyah untuk putra-putri kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.